action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12-7. Saya Cindy Melot, nomor absen 32. Saya Pratistya Ningrum Siti Hendra Fitri, nomor absen 27. Saya Selagi Laksana Tirta, absen 31. Saya Andra Hendri, absen 5. Saya Latif Hamidra, absen 28. Pada hari ini kami akan melaksanakan ujian praktik mata pelajaran kimia. Pada hari ini yang pertama kita akan melakukan praktikum sel elektrolisis. Yang pertama bahannya ada plat tetes, pipet tetes, Ini tabungku, ada corong, ada kabel buaya, terus kertas lakmus. Ini baterai 9 volt. indikator universal, gelas ukur dengan larutan CuSO4, gelas ukur dengan larutan Ki, Ini ada elektrok 2. pinset, statis dan klem. Jadi sebenarnya kita ujian pH sebelum di elektrolisis. Yang pertama, masukkan larutan CuSO4 3 tetes. Yang kedua, masukkan kertas lakmus berwarna biru dan kita amati perubahan warnanya. Terlihat lakmus berwarna biru setelah dicelupkan di larutan CuSO4 berubah menjadi warna merah. Selanjutnya, ini kertas lakmus warna merah. Ke dalam larutan. Terlihat kertas lakmus berwarna merah tidak berubah warna setelah dicelupkan di larutan CuSO4. Jadi dapat disimpulkan larutan CuSO4 sebelum dielektrolisis bersifat asam. Jadi sebelum dielektrolisis larutan CuSO4 bersifat asam dengan pH 4. Ya, jadi kali ini kita akan menguji pH sebelum dielektrolisis menggunakan larutan Ki. Sebelumnya kita akan teteskan 3 tetes larutan Ki di plat tetes. Kita akan menguji kertas lakmus merah di larutan Ki. Kertas lakmus merah tidak mengalami perubahan. Selanjutnya kita akan memasukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan Ki. Kertas lakmus biru tidak mengalami perubahan. Selanjutnya kita akan menguji pH universal yang kita masukkan ke dalam larutan Ki. Ya, dan setelah kita masukkan pH universal ke dalam larutan Ki, dan hasilnya dapat diketahui larutan Ki sebelum dielektrolisis memiliki pH 7. Dapat diketahui larutan Ki bersifat netral. Jadi setelah kita uji untuk pH sebelumnya, kali ini kita akan melakukan uji elektrolisis untuk larutan CuSO4. Pertama, kita siapkan dulu statis dan klem, kemudian tabungku diletakkan, dijepit di statis dan klem, kemudian di bawahnya ada baterai 9 volt yang kedua kutubnya dihubungkan dengan kabel buaya. Selanjutnya kita masukkan larutan CuSO4
masukkan ke dalam tabung U menggunakan corong. Tolong. Langkah selanjutnya yakni hubungkan elektroda ke penjepit. Capitkan. Kemudian untuk kutub sebelah yang positif kita letakkan di anoda. Untuk kutub yang negatif kita pasangkan ke katoda. Kemudian kita tunggu perubahan yang terjadi. Masukin. Setelah dielektrolisis, larutan CuSO4 yang katoda ini tidak terdapat gelembung, sedangkan yang anoda terdapat gelembung. Hal ini membuktikan bahwa pada katoda terjadi reduksi CuSO2 menjadi CuO, sedangkan yang anoda terjadi oksidasi H2O. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan kertas lakmus merah ke dalam larutan CuSO4 yang sudah dielektrolisis. Terlihat lakmus merah tetap berwarna merah. Kemudian menggunakan kertas lakmus biru. Terlihat lakmus biru berubah warna menjadi lakmus merah. Kemudian menggunakan pH universal. Terlihat kertas pH universal memiliki pH 3. Hal ini berarti membuktikan bahwa setelah dielektrolisis, larutan CuSO4 tetap memiliki sifat asam. Selanjutnya kita akan melakukan uji larutan KI memasukkan dalam corong. Lalu kita capitkan anoda yang positif. Lalu katoda yang negatif. Jadi setelah dielektrolisis, larutan KI anoda berubah menjadi warna kuning kecoklatan karena ingin menjadi I2. Warna kuning ini dihasilkan dari I2. Kemudian untuk yang katoda menghasilkan gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung ini dihasilkan dari H2O. Kemudian kita uji menggunakan kertas lakmus. Yang pertama ada kertas lakmus merah. Kita masukkan ke dalam larutan KI yang sudah dielektrolisis. Terlihat lakmus merah berubah menjadi warna biru. Kemudian lakmus biru. Setelah dimasukkan, lakmus biru tetap berwarna biru. Kemudian untuk pH universal. Setelah dimasukkan, warna pada pH universal berubah menjadi memiliki pH 8. Jadi dapat disimpulkan setelah dielektrolisis, larutan KI pH-nya meningkat menjadi 8 dan memiliki sifat basa. Selanjutnya kita akan uji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Untuk alat gambarnya ada HCl, ada 5 mili Na0,1, ada Na0,2, 0,3 dan 0,4. Kertas yang ada tanda sinar di tengahnya, dan yang terakhir ada smartwatch, dan yang terakhir gelas ukur.
Ya, jadi yang pertama kita akan menguji larutan HCl dengan Na0,1 ya. HCl-nya ini 2 molar. Yang pertama-tama kita masukkan HCl yang sudah ditakar sebanyak 5 ml ke dalam gelas reaksi. Setelah itu kita masukkan Na0,1 yang sudah ditakar sebanyak 5 ml juga. Setelah itu kita nyalakan stopwatch hingga terjadi reaksi perubahan. Kita tunggu apa yang akan terjadi dengan tanda X. Jadi pada larutan Na0,1 dibutuhkan waktu 3 menit 2 detik untuk menghilangkan tanda silang di dalam larutan ini. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mempersingkat waktu, jadi langsung kita uji bersamaan HCl 2 molar sama 0,2 sama 0,3 Na-nya ya. Jadi disiapkan stopwatch-nya 2 juga. Di situ kita masukkan 5 ml HCl ke dalam ke dalam gelas beker dulu. Nah, setelah itu masukkan juga 5 ml Na 0,2. Stopwatch. Selanjutnya kita tunggu reaksi yang terjadi. Selanjutnya, sambil menunggu yang ini, kita masukkan juga 5 ml HCl ke dalam gelas reaksi. Kemudian tambahkan Na yang konsentrasinya 0,3. Jangan lupa nyalakan stopwatch. Terus lagi saya. Bisa. Jadi untuk konsentrasi 0,2 dibutuhkan waktu 1 menit 4 detik untuk menghilangkan tanda X. Nah, ini terlihat tanda X-nya sudah tidak ada. Oke. Kemudian kita tunggu untuk yang 0,3. Wah, ternyata tanda X-nya sudah tidak terlihat. Untuk Na dengan konsentrasi 0,3, untuk menghilangkan tanda X-nya diperlukan waktu sebanyak 1 menit 1 detik. Jadi kita langsung melakukan uji konsentrasi yang 0,4 HCl dulu, taruh. Lalu Na dengan konsentrasi 0,4. Jangan lupa menyalakan stopwatch. Jadi terlihat untuk konsentrasi 0,4 Na diperlukan waktu sepanjang 41 detik saja untuk menghilangkan tanda X. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi dari larutan, maka semakin cepat pula reaksi yang akan terjadi, dan semakin cepat juga waktu yang diperlukan untuk melihat reaksinya. Jadi yang selanjutnya kita akan menguji pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ya. Jadi untuk dan bahannya yang pertama itu ada gelas kimia, selanjutnya ada gelas ukur, ada gunting, selanjutnya ada stopwatch,
ada larutan HCl 1 molar, dan yang terakhir ada pita magnesium. Nah, jadi yang pertama kita akan menguji dengan 10 mili larutan HCl 1 molar dengan pita magnesium sepanjang 2 cm. Jadi langsung saja kita akan masukkan pita 2 cm ke dalam larutan HCl 1 molar. Jadi untuk lama gas reaksi yang ada pada magnesium yang dimasukkan ke dalam larutan HCl itu sebanyak 5 menit 6 detik. Selanjutnya kita akan melakukan uji magnesium yang sudah menjadi serbu ke dalam HCl 1 molar. Dan kita nyalakan stopwatch-nya. Jadi magnesium yang dipotong kecil-kecil atau menjadi serbuk membutuhkan waktu 3 menit 3 detik untuk lama reaksinya. Jadi kesimpulannya, semakin panjang permukaannya maka semakin lama maju reaksinya, dan makin kecil permukaannya semakin cepat laju reaksinya. Jadi sekian laporan praktikum dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.